Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gasku. Ini benar-benar terlalu tak terbayangkan, seberapa besarkah kekuatan Ahbau. Itu adalah puncak dari langkah ke-8, energi spiritual internalnya mencapai tingkat yang mengerikan mendekati 100.000 unit. Namun, sejak awal pertempuran ini, Long Hao Chen benar-benar menekan Ahbau sepenuhnya, tidak hanya memimpinnya, tetapi juga memegang keunggulan penuh. Semua serangannya bisa dikatakan memprediksi niat Ahbau sepenuhnya. Dalam keadaan seperti ini, Ahbau jelas mengalami sejumlah kerugian. Di udara, Long Hao Chen berubah menjadi pusaran emas gelap, membawa niat pedang meluap yang juga tampaknya membawa sebagian kekuatan ledakan Ahbau. Kecepatan pedang revolving penghukumannya terlalu cepat, bahkan jika Long Xingyu pencipta teknik Condemning Revolving Sword, ada di sini dan menekan energi spiritual internalnya ke tingkat yang sama dengan Long Hao Chen, dia masih tidak dapat mengeluarkan Condemning Revolving Sword yang begitu hebat. Pedang berputar penghukuman Long Xingyu juga mengandung maksud pedang, namun maksud pedang dari Arya Dewi Cahaya Long Hao Chen berada satu tingkat di atasnya. Energi spiritual internal Long Hao Chen memang jauh di bawah Ahbau, dan hal yang sama berlaku untuk energi spiritual eksternalnya, namun semua serangannya membuat Ahbau merasa tidak bisa dikalahkan. Menjadi satu dengan alam, kata-kata ini terdengar sangat sederhana. Namun berapa banyak orang lain yang benar-benar mampu mencapainya, menggabungkan semua energi spiritual internal, energi spiritual eksternal, tungku dan peralatan spiritual tidaklah sesederhana penambahan kekuatan. Di bawah tekanan yang semakin kuat, bahkan putra mahkota iblis Ahbau tidak punya pilihan selain mundur dari waktu ke waktu. Satu-satunya perasaannya adalah bahwa kekuatan dari pedang ganda Long Hao Chen semakin kuat dan kuat, setiap pukulan menjadi semakin ganas. Di sisi lain, dia kehilangan senjatanya sendiri dan bahkan tidak memiliki kekuatan mental untuk mengendalikan tanduk naga iblis itu agar kembali padanya. Seseorang dapat dengan jelas melihat Ahbau berusaha sekuat tenaga untuk melawan sambil mendorong energi spiritual kegelapannya. Meskipun dia bisa menahan pedang Long Hao Chen itu sendiri, dia tidak dapat sepenuhnya menolak niat pedang yang mengerikan itu, dan luka mulai muncul di sekujur tubuhnya. Setiap potongan tampak berbeda dan darah mengucur darinya. Yue Ye menyaksikan pertempuran itu dengan penuh perhatian. Ketika Long Hao Chen berdiri tegak dan tidak takut di depan Ahbau, dia hanya merasakan pikirannya menjadi kosong. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Ahbau? Kekuatan saudara Bao tidak berada pada kondisi tertekan yang sama seperti di surga ilusi. Mereka akan mati, dan saya juga akan mati. Untuk beberapa alasan, Yue Ye tidak dalam keadaan teror yang hebat, tapi memiliki perasaan tidak nyaman dan sulit untuk dijelaskan. Namun, setelah pertempuran sebenarnya dimulai, tidak ada yang berjalan seperti yang dia bayangkan, dan Ahbau yang kuat sebenarnya akhirnya sepenuhnya ditekan oleh Long Hao Chen. Kesenjangan energi spiritual antara kedua belah pihak tampaknya telah menghilang, karena kekuatan bertarung yang Long Hao Chen pancarkan dari puncak langkah ke-6 memberinya kekuatan destruktif yang tidak dapat dibandingkan dengan biasa pada langkah ke-8. Setiap serangannya hanya membawa 10.000 unit energi spiritual, tetapi dengan penguatan dari seluruh rangkaian peralatan legendaris, ditambah niat pedang yang mengerikan itu, bagaimana hal itu bisa digambarkan hanya sebagai 10.000 unit energi spiritual? Dalam bentrokan antara terang dan gelap, kemurnian cahayanya melampaui kegelapan yang kuat. Long Hao Chen memanfaatkan dominasi dasar tanpa hambatan, memberikan sinar emas gelap yang kuat yang dilepaskan dari pedang berputar yang mengutuk. Di masa kemunduran ini, Ahbau menjerit, menghadap ke atas dan tiba-tiba meledak dengan fluktuasi energi mistis yang dilepaskan dari tubuhnya. Dragon Might, itu adalah kekuatan naga dari naga iblis. Berputar dengan cepat di udara, Long Hao Chen tiba-tiba tampak kacau, dan pedang berputar penghukuman yang ditampilkan secara bebas akhirnya berhenti tiba-tiba. Dari jauh, 4 kepala besar Hao Yue bersinar dengan cahaya ungu, dan cakarnya yang kuat tanpa sadar menusuk tanah, tapi dia masih menahannya, tidak melancarkan serangan apapun. Mengambil keuntungan dari jeda, Ahbau tiba-tiba mundur, dan segera, sinar hitam mencolok muncul dari tubuhnya.
Cahaya hitamnya tidak menyebar terlalu jauh. Itu menyelimuti tubuh Ah Bao di dalam dan tidak lebih. Orang dapat melihat dengan jelas bahwa pancaran cahaya hitam ini memadat menjadi bentuk naga hitam yang mengancam, berputar di sekitar sisi Ah Bao, dan ketika pedang berputar penghukuman Long Hao Chen mengejar lebih jauh, ternyata pedang itu tidak dapat melakukan kontak dengan Ah Bao, dan hanya berbenturan dengan penghalang hitam itu. Tubuh abadi naga iblis, kemampuan naga iblis yang kuat. Berdiri di dalam penghalang tubuh abadi naga iblis, Ah Bao dengan dingin menyaksikan serangan spiral lawan-lawannya yang diluncurkan ke arahnya di udara. Menghasilkan suara yang menusuk telinga dari bola cahaya keemasan yang gelap, mata merah darahnya sangat dekat dengan darah yang mengalir. Ah Bao saat ini kehilangan darah ungu di sekujur tubuhnya, dan banyak sisiknya yang retak, dan semua ini dilakukan oleh efek dari niat pedang yang dibawa oleh dua pedang di tangan Long Hao Chen. Menarik napas dalam-dalam, Ah Bao mundur selangkah dengan kaki kanannya, dan tangan kanannya diletakkan di pinggangnya, tangan kirinya diletakkan di depan dadanya, membentuk postur yang aneh, kekuatan mengerikan terpancar saat energi kegelapannya yang pantang menyerah langsung mencapai puncaknya. Kilau hitam keunguan yang sangat besar muncul di punggungnya, samar-samar orang dapat melihat bahwa ini adalah pilar hitam keunguan yang sangat besar yang menjulang ke langit, dengan seekor naga raksasa berputar di sekelilingnya. Bukankah ini justru pilar Dewa Iblis pertama, milik Kaisar Dewa Iblis? Perasaan menyesakkan karena ruang terkoyak muncul kembali, namun kali ini tidak terbatas pada jarak puluhan meter persegi, itu sebenarnya mencapai jangkauan yang cukup besar sehingga setiap orang yang hadir dapat merasakan seolah-olah itu berada tepat di sebelah mereka ketika mencoba menyedotnya. Warna hitam keunguan pada tubuh Ah Bao langsung berubah menjadi hitam pekat, dan hal yang sama berlaku bahkan untuk darahnya, dan tepat pada saat itu, ekspresinya tampak sangat berbeda, sangat besar, dan mengandung kekuatan yang tiada taraf, seolah-olah dialah satu-satunya orang yang nyata di dunia ini. Jika Long Hao Chen bisa dikatakan menggunakan niat pedang, maka Ah Bao saat ini meledak dengan niat tinju mendasar, yang melekat pada garis keturunan naga iblis. Bagaimanapun, budidayanya jauh di atas Long Hao Chen, oleh karena itu, ledakan niat tinjunya mencakup jarak yang jauh di atas jangkauan Long Hao Chen. Kedua pasukan pemburu iblis tampak terkejut. Ah Bao belum menyerang dengan tinju itu, tapi kekuatan mengerikannya sudah terlihat sejauh itu. Tapi apa yang akan terjadi jika dia benar-benar menyerang? Tingkat mengerikan apa yang akan dicapainya? Semua orang bisa melihat bahwa Ah Bao seluruhnya berlumuran darah, tapi ini hanya goresan, tanpa kerusakan berarti, dan berapa lama Long Hao Chen mampu mempertahankan kekuatan penuhnya, tidak ada yang tahu. Tepat pada saat itu, Long Hao Chen yang awalnya berputar dengan panik menghantam penghalang sekali lagi, dan tubuhnya tiba-tiba terhenti. Melepaskan keempat sayap di punggungnya, dia tetap berada di udara, keempat sayap di punggungnya tiba-tiba mengarah ke depan, saat Arya Dewi Cahaya mulai menghasilkan sedikit getaran. Tepat pada saat ini, Long Hao Chen melayang di udara, menutup matanya, dan seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam semacam keadaan mistis. Dengan tatapan dingin, Ah Bao memperhatikan Long Hao Chen dengan penuh perhatian. Melihat pemandangan ini, dia hanya bisa sedikit gemetar. Alasannya sederhana, keadaan Long Hao Chen ini persis seperti yang dia alami saat dia mematahkan serangannya. Cahaya riak sekali lagi menghilang, kali ini di dalam melodi abadi. Memegang Arya Dewi Cahaya di kedua tangannya, Long Hao Chen tampak sedikit ke atas saat warna emas mempesona menutupi tubuhnya. Warna keemasan itu tampak seperti sejenis api, membakar seluruh cahaya di langit. Semacam nyanyian aneh, terdengar di udara, dan di punggung Long Hao Chen, semua perasaan membelah ruang menghilang, sinar keemasan lembut muncul diam-diam dari balik bahunya, dan di tengah nyanyian mistis yang mendengung itu, kilau emas yang tampak tidak nyata muncul. Kilauan yang tampak sangat ilusi, sepenuhnya diwarnai dengan warna emas samar, hanya bisa digambarkan sebagai bentuk manusia. Di sekitar bentuk ini, area emas yang luas sebenarnya tidak memiliki substansi apapun. Di tangan Long Hao Chen, Arya Dewi Cahaya memancarkan semacam sinar yang fantastis. Pedang berat yang awalnya tumpul pada saat itu menjadi sangat tajam. Yang lebih mengerikan lagi, ketajaman itu memberikan perasaan yang sangat bertolak belakang dengan kelembutannya yang dulu. Manusia dan iblis memiliki kesan yang sangat berbeda. Semua pemburu iblis merasakan nafas alam dari warna emas ini, dan para anggota pasukan pemburu iblis kelas Raja ke-17 yang baru saja menyalakan api kehidupan mereka, merasa hangat dan nyaman, dipenuhi dengan kenyamanan yang tak terlukiskan, seolah-olah kekuatan hidup mereka diam-diam dipulihkan. Sebuah sinar yang fantastis muncul di wajah Long Hao Chen ini. Saat itu, dia mengeluarkan perasaan yang melampaui batas,
namun memiliki tampilan yang berbeda dari saat di surga ilusi. Menyerang ke depan, tinju naga iblis langsung pecah. Sebagai putra mahkota iblis, dia dapat memperoleh dukungan dari kekuatan pilar dewa iblis pertama sampai batas tertentu, menunjukkan bahwa Ahbau sudah mulai menggantikan dewa iblis pertama sebagai penerusnya. Niat tinju yang menakutkan itu sepenuhnya mengoyak langit, menjadikannya hitam tanpa henti, seperti lubang hitam yang menghadap Long Hao Chen. Tepat pada saat ini, Long Hao Chen menyerang dengan lintasan miring, warna emas gelap pada pedang sekarang berubah menjadi emas terang, tapi ini adalah warna emas yang luar biasa indah, membawa ketujuh warna pelangi, merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu, semuanya tampak menyatu dengan warna itu. Dari warna emas kemerahan pertama hingga warna emas keunguan terakhir, variasinya berubah dengan cepat, namun perasaan yang diberikannya adalah pelangi yang menakjubkan, yang dihasilkan oleh cahaya matahari. Ketika pedang itu bersentuhan dengan serangan Ahbau di udara, tidak ada ledakan instan yang terjadi, tapi seolah-olah merekatkannya bersama-sama, terjadi stagnasi sesaat. Pada saat inilah Long Hao Chen membuka matanya, mata itu tampak dipenuhi cahaya putih lembut, sangat kontras dengan sepasang mata hitam Ahbau, mata yang satu dipenuhi dengan keliaran, dan mata Hao Chen dengan kelembutan, dan kedua pasang menghasilkan percikan yang tak tertandingi saat bertabrakan. Dengan ledakan yang mengerikan, kecemerlangan teror tiba-tiba muncul di titik tabrakan mereka, bentuknya berupa heliks campuran emas dan kegelapan, tiba-tiba meluas ke arah luar. Tidak peduli apakah itu pemburu iblis atau penghilang pemburu iblis, semua pihak segera berbalik dan melarikan diri, menggunakan mantra penghindaran mereka yang paling mahir. Meski begitu, manusia dan iblis terjatuh seperti gandum ketika ledakan mengerikan menghantam mereka. Tubuh Ahbau terbang seperti anak panah hitam ke tanah, dan bahkan berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan tubuhnya sendiri, dia tidak bisa, semua luka yang dideritanya tepat sebelum mengeluarkan darah, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Long Hao Chen dan dia justru bertolak belakang, dan bentrokan dengan sosok emas yang mempesona itu adalah asal mula kekuatan dampak yang sangat besar itu. Tapi mereka sama dalam hal warna gelap yang mengelilingi mereka sekarang. Arya Dewi Cahaya berubah menjadi gelap gulita, dan tubuh Yating menghilang dalam sekejap, kembali ke tubuh Long Hao Chen, karena Long Hao Chen seluruhnya ditutupi oleh Mithril Foundation Armor, berbeda dengan Ahbau, keadaan tubuhnya tidak dapat dilihat. Tapi orang dapat dengan jelas melihat bahwa armor tier legendaris ini ditutupi oleh banyak retakan. Sepertinya, jika guncangannya sedikit lebih hebat, Mithril Foundation Armor ini akan hancur total. Medan perang menjadi sangat sunyi, karena saat ini, semua orang benar-benar terdiam. Sungguh bentrokan yang mengerikan, bentrokan antara puncak langkah ke-6 dan puncak langkah ke-8 sebenarnya menghasilkan fluktuasi energi yang begitu mengerikan, bahkan jika Long Hao Chen akan kalah dalam pertempuran ini sudah cukup untuk dibanggakan. Selain itu, menilai bagaimana situasi di depan mata mereka berubah, Long Hao Chen belum tentu kalah. Yang pertama bangkit dari tanah adalah sosok hitam, rambutnya diwarnai ungu tua, dia menghilang di langit seperti hantu karena semua orang masih shock akibat benturan kekuatan yang mengerikan itu. Karena tabrakan yang mengerikan itu, pada saat itu, tidak ada yang memperhatikan keberadaannya atau gerakannya. Ahbau akhirnya mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, dan pedang berat berwarna hitam keunguan itu muncul kembali di tangannya. Dengan kedua tangannya memegang gagang pedang, dia menancapkan pedangnya ke tanah, memperlihatkan ekspresi yang sangat dalam. Tubuh Long Hao Chen juga perlahan turun dari langit, dan Mithril Foundation Armor di tubuhnya mendapatkan kembali kecemerlangan perak cerah aslinya, sebelum energi spiritual Long Hao Chen mengubahnya menjadi emas. Kedua belah pihak menatap lawannya, tidak ada yang menyerah pada yang lain. Aku tidak menyangka kamu benar-benar bisa meminjam kekuatan dewa. Apakah kamu benar-benar ingin menghadapi tantanganku? Suara Ahbau terdengar dingin dan tidak menunjukkan bekas luka apapun. Long Hao Chen memberikan tanggapan yang tenang, jangan bilang kamu tidak meminjam kekuatan dari pilar dewa iblis pertama. Sekarang setelah mereka mendarat, kedua belah pihak berada dalam jarak yang dekat satu sama lain, dan pemburu iblis dan penghilang pemburu iblis juga bangkit satu demi satu, menatap mereka berdua dengan ketakutan yang masih ada. Ahbau menyatakan dengan suara yang dalam, saya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kamu adalah orang paling layak yang saya temui dalam hidup ini untuk disebut sebagai saingan saya. Sebagai manusia, yang usianya lebih muda dari saya dan dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah, masih menolak kekuatan saya dan merendahkan saya hingga kondisi ini, kamu sudah layak mendapatkan rasa hormat saya. Jika kita memiliki energi spiritual yang setara,
Aku yakin aku tidak akan menjadi tandinganmu, bahkan jika aku menggunakan wujud naga iblisku yang sebenarnya. Long Hao Chen sudah mendarat di tanah, dan ketika dia melangkah maju, tubuhnya benar-benar tersandung dengan sensasi kehilangan kendali. Dia juga harus bergegas menggunakan pedang dewa untuk membantu menenangkan dirinya. Hanya rekan Long Hao Chen yang tahu betapa buruknya kondisinya saat ini, itu karena pada saat yang sama Long Hao Chen dan Ah Bao bertabrakan, Soul Linking Chains mengaktifkan life sharing mereka. Pada saat ini, semua anggota pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 selain Chai Er, yang berada dalam kondisi tidak terlihat, pucat, mengeluarkan darah dari lubang wajah mereka, yang menunjukkan betapa seriusnya mereka terluka akibat berbagi kehidupan. Seperti yang bisa dibayangkan, niat tinju Ah Bao terlalu menakutkan. Seperti kata Ah Bao, sebagai dewa pilihan, Long Hao Chen meminjam kekuatan dari Dewi Cahaya untuk serangan terakhirnya, kalau tidak, dia tidak mungkin bisa menolak niat pertama Ah Bao. Bahkan dengan niat pedang yang lebih kuat lagi, tanpa energi spiritual yang cukup dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan yang cukup. Mengingat satu set peralatan legendaris dan fusi dengan Yating, Long Hao Chen sebenarnya mencapai tingkat budidaya mendekati langkah ke-8 dalam latihan. Namun ada perbedaan dunia antara energi spiritual kedua belah pihak, belum lagi Ah Bao, naga iblis, dengan tingkat energi spiritual eksternal berjumlah puluhan ribu. Sepertinya luka Ah Bao serius, tapi sebenarnya, luka Long Hao Chen bahkan lebih serius daripada luka Ah Bao, jika bukan karena Soul Linking Chains yang menghubungkan dia dengan rekan-rekannya. Tubuh Long Hao Chen mungkin akan terkoyak dari bentrokan sebelumnya, bahkan dengan perlindungan Mithril Foundation Armor miliknya. Sayang sekali, Ah Bao tiba-tiba menggelengkan kepalanya dengan ringan. Long Hao Chen menunjukkan senyuman acuh tak acuh, kamu akan mengingkari janjimu, bukan? Ah Bao menjawab sambil tersenyum dingin, ingat janjiku. Tidak, pertarungan kita tidak memiliki pemenang tetap, meskipun untuk sementara kita seri, bagaimana saya bisa dianggap melanggar janji saya? Jika aku hanyalah iblis, aku akan merasa sangat tersanjung memiliki saingan sepertimu yang bisa memotivasiku, dan pasti akan mengalahkanmu dengan kekuatanku sendiri dengan segala cara. Saya kemudian akan menginjakmu, menjadikanmu batu loncatan bagi saya untuk naik ke puncak. Sayangnya, saya bukan iblis biasa, tetapi putra mahkota iblis, putra kaisar dewa iblis dan penerus posisi kaisar dewa iblis di masa depan. Aku tidak bisa membiarkanmu terus berkembang, masa depan orang pilihan dewa tidak dapat diprediksi. Saya harus mengakui bahwa saya tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkanmu di masa depan. Jadi, demi semua iblis, aku hanya bisa membunuhmu selagi aku bisa. Long Hao Chen juga tersenyum padanya, kamu cukup masuk akal. Jika saya diberi waktu 3 tahun lagi, kamu sama sekali bukan tandingan saya. Saya juga tidak pernah percaya bahwa kamu akan menepati janjimu. Sepertinya pertarungan terakhir kita harus menunggu saat kita bertemu lagi. Saya berharap pada saat itu, keberuntunganmu akan sama baiknya dengan sekarang, dan kamu akan berada dalam situasi menguntungkan yang sama seperti sekarang. Kali ini, senyuman di wajah Ah Bao tidak menunjukkan rasa dingin yang sama. Apa, jangan bilang kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri hidup-hidup dariku hari ini. Long Hao Chen memberinya jawaban acuh tak acuh, mengapa itu tidak mungkin, sebenarnya, aku sudah berada di batas kemampuanku. Saya akui bahwa kondisi saya lebih buruk daripada kondisimu. Namun, seperti bawahanmu yang mengelilingi kami, apakah kamu lupa kalau aku juga punya teman? Penampilan Ah Bao berubah, tiba-tiba waspada terhadap sekelilingnya, tapi dia tidak merasakan adanya ancaman. Tapi tepat pada saat ini, sosok hitam muncul di tengah-tengah penghilang pemburu iblis. Sosok hitam halus dan ramping itu tidak diperhatikan oleh semua penghilang pemburu iblis pada saat kemunculannya. Sepasang sayap hitam besar muncul, langsung meledak dengan niat membunuh yang mengerikan. Penghilang pemburu iblis semuanya adalah tingkat ke-7 atau lebih, tapi saat ini, semuanya dipenuhi dengan teror mutlak, niat membunuh yang besar menyerang mereka, dan mereka semua jelas bisa merasakan bahaya pada diri mereka sendiri, jenuh dengan teror yang luar biasa, dan tekanan, udara menjadi sedingin es. Segera, sinar hitam bersinar terang dari langit, tampak sangat lemah, namun menakutkan, 4 iblis di langkah ke-7 segera terdiam. Sosok hitam itu akhirnya muncul seluruhnya, memperlihatkan belati hitam pekat yang mengeluarkan cahaya abu-abu, diarahkan dengan ringan ke leher Yueye, sebuah tangan kecil berwarna putih memegang leher ramping Yueye dari belakang, mengarahkan tatapan penuh kebencian pada Ah Bao. Semua ini terjadi terlalu cepat,
Yueye hanya merasakan darahnya sendiri menjadi sedingin es, tubuhnya bahkan tidak bisa gemetar, dan energi dari belati samsara di dalam tubuhnya sepertinya berdenyut di bawah pengaruh niat membunuh itu, siap untuk meledak kapan saja. Tidak ada yang menyangka situasi ini terjadi begitu tiba-tiba, semuanya berjalan terlalu cepat, tindakan Chai Er untuk menangkap Yueye, dari awal hingga akhir, membutuhkan waktu kurang dari 1 hembusan udara. Wajah Ahbao yang awalnya dingin langsung terlihat parah. Di antara semua penghilang pemburu iblis di sini, satu-satunya yang dia pedulikan adalah Yueye. Ini adalah tunangannya. Penghilang pemburu iblis lainnya juga mengetahui hal ini. Jika bukan karena status ini, berada pada langkah ke-6 dalam budidaya, Yueye pada dasarnya tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi penghilang pemburu iblis. Justru atas bujukan Ahbao kepada Kaisar Dewa Iblis, Yueye diizinkan masuk ke tim naga Ahbao. Tidak ada yang bergerak, kalau tidak, aku tidak bisa menjamin belati di tangan Chai Er tidak akan tergelincir, Long Hao Chen dengan dingin berkata. Ahbao berkata, bajingan, mengancam akan membunuh seorang gadis, apakah itu semangat kalian para ksatria manusia? Long Hao Chen memberinya senyuman acuh tak acuh, sama sepertimu memilih untuk bersikap pragmatis daripada memenuhi janjimu sebagai putra mahkota iblis, dari sudut pandang saya, tindakan saya tidak ada hubungannya dengan semangat ksatria. Ahbao menjawab dengan dingin, jangan bilang kamu yakin bahwa kamu merebut sekutuku untuk mengancamku akan membuatku menyerah. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, tentu saja itu tidak mungkin jika ini adalah sekutu biasa, tapi kalau tidak salah, Yang Mulia Putra Mahkota Ahbao memiliki tunangan, dan itu adalah putri dari Dewa Iblis bulan kedua Agares, bernama Yueye. Apa aku salah? Dari mendengar kata-kata Long Hao Chen, Ahbao akhirnya memiliki pandangan yang berbeda. Menyembunyikan kebenaran tidak ada gunanya, dan mereka berdua saling bertatap muka. Demi Yueye, Ahbao melakukan pelanggaran besar terhadap kehendak Kaisar Dewa Iblis, dan ini diketahui oleh semua iblis kelas atas. Baru-baru ini dia akhirnya mendapat persetujuan dari Kaisar Dewa Iblis, dan terlebih lagi, bahkan jika hal ini diabaikan, Yueye adalah putri tercinta dari Dewa Iblis bulan Agares. Jika dia mati di tangan para pemburu iblis ini, dampak buruk pasti akan menimpa para iblis.